Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Khairul Nikmah, SAB, MBA, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Keuangan dan Perbankan. Dan yang saya banggakan, teman-teman rekan kelompok 2, kami pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan administrasi giro pada Bank Mandiri demi memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Administrasi Keuangan dan Perbankan. Adapun anggota kelompok 2 terdapat 3 anggota, yakni yang pertama Dinda Fadilah Larasati dengan NIM 014 dan saya sendiri Putri Nabilah Novelia dengan NIM 015 dan Kozi Anwar Roshidi dengan NIM 036. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam materi kami pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian giro. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan menurut Kasmir tahun 2007, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Untuk menurut Bank Mandiri adalah Mandiri Giro adalah simpanan dana pihak ketiga dengan beragam pilihan valuta yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau bilet giro untuk rupiah atau sarana otoritasi lainnya sesuai ketentuan. Next. Selanjutnya fungsi giro. Terdapat dua fungsi, yakni bagi bank dan bagi nasabah. Untuk bank, yakni sebagai sumber dana jangka pendek. Giro menjadi bagian penting dari dana yang dihimpun bank untuk membiayai operasi dan operasional dan penyaluran kredit. Dua, menciptakan likuiditas dan memfasilitasi sistem pembayaran, yakni dengan adanya giro, nasabah bank dengan adanya giro, bank menyediakan infrastruktur pembayaran seperti pemindah bukuan, clearing cek atau biliar yang memungkinkan perputaran uang antar pelaku ekonomi. Giro juga membantu bank dalam manajemen likuidasi jangka pendek. Yang ketiga, sumber pendapatan operasional. Bank memperoleh pendapatan bukan hanya dari selisih bunga, tetapi juga dari biaya layanan terkait giro seperti biaya administrasi, biaya pembuatan cek atau biliar, layanan e-channel, dan sebagainya. Untuk nasabah fungsinya sebagai pengelolaan kas, yakni rekening giro memberikan kemudahan pencatatan transaksi seperti rekening koran atau mutasi, memudahkan kontrol arus kas perusahaan. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai untuk bisnis dan individu. Nasabah dapat melakukan pembayaran besar tanpa tunai menggunakan cek atau bilet giro serta pemindah bukuan, praktis untuk transaksi komersial. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan memegang uang besar, yakni menggunakan giro dapat mengurangi resiko membawa uang tunai besar dan memberikan bukti transaksi resmi untuk audit dan pelaporan. Next. Selanjutnya manfaat giro pada Bank Mandiri. 1. Jasa giro yang progresif dan kompetitif. 2. Sistem bunga harian yang progresif dan kompetitif. 3. Kemudahan dalam hal penyetoran dan penarikan dana. Yang keempat, transaksi lebih aman karena Mandiri Giro dilengkapi dengan cek dan bilet giro. Yang kelima, kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada materi berikutnya yakni Warkat Giro. Selanjutnya, apa sih warkat itu sendiri? Warkat merupakan bentuk untuk penarikan dalam mata uang rupiah atau warkat yang digunakan dalam Bank Mandiri ini dapat berupa cek atau bilet giro atau BG. Nah, untuk falas atau valuta asing, penarikan menggunakan LOA atau Letter of Authorization dan sarana perintah pembayaran lainnya. Lanjut.
Nah, karena kami menggunakan berfokus pada Bank Mandiri, untuk fitur utama yang ada di Bank Mandiri tersendiri, untuk pilihan mata uang tersedia dalam 15 mata uang, yaitu rupiah, USD, SGD, dan lain sebagainya. Dan kemudahan dalam keamanan penarikan dalam bentuk rupiah menggunakan cek atau bilet giro, dan untuk perorangan dalam bentuk rupiah juga dapat menggunakan kartu debit. Nah, untuk fitur utama yang lainnya, fleksibilitas informasi, nasabah mendapatkan informasi mutasi rekening dalam bentuk rekening koran atau cetak atau e-statement. Oke, next. Jenis warkat giro yang pertama yakni cek, yang didefinisikan surat perintah tanpa syarat dari nasabah atau penarik kepada Bank Mandiri yang tertarik untuk membayar sejumlah uang tunai atau pemindah bukuan kepada pihak yang namanya tertera pada surat tersebut atau penerima. Nah, karakteristik kunci cek itu sendiri, yang pertama fungsi pembayarannya dapat diuangkan atau tunai atau dipindah bukukan, dan kemudian penerima bisa atas nama atau atas pembawa atau pemegang. Untuk masa berlaku sendiri, waktu kadaluarsa untuk diuangkan atau dikliringkan adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penarikan. Nah, kemudian ini merupakan contoh cek Bank Mandiri yang kami dapat dari sumber transcapri.com. Jenis warkat giro yang kedua yakni bilet giro atau BG. Untuk definisinya, surat perintah dari nasabah kepada Bank Mandiri untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening giro penarik ke rekening penerima pada bank yang sama atau bank lain. Nah, karakteristik kunci dari bilet giro ini sendiri, untuk fungsi pembayarannya hanya untuk pemindah bukuan, tidak dapat diuangkan secara tunai, dan penerima wajib dicantumkan nama penerima, tidak boleh atas nama pembawa. Nah, tanggal efektifnya dapat ditentukan tanggal penarikan atau tanggal efektif di masa depan, tidak boleh lebih dari 70 hari dari tanggal penarikan. Nah, untuk masa berlakunya, waktu pengunjuan adalah 70 hari sejak tanggal penarikan. Kemudian ini merupakan contoh bilet giro Bank Mandiri sebesar 2 triliun rupiah yang kami dapat dari sumber mkumparan.com. Kemudian manfaat dan biaya. Yang pertama, pada jasa giro kompetitif, nasabah berkesempatan mendapatkan jasa giro yang progresif dan kompetitif atau dengan sistem bunga harian, di mana saldo rekening yang lebih besar akan menghasilkan jasa giro yang lebih tinggi. Kemudian untuk kemudahan transaksi, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di semua kantor cabang Bank Mandiri online yang tersebar secara luas. Next. Adapun resiko dan juga konsekuensi penolakan warkat, untuk resiko penolakan cek atau bilet giro kosong ketika saldo kurang, yang mana saldo rekening ini tidak mencukupi, atau cek atau bilet giro ini kosong, kemudian cacat formal, yang mana maksudnya tanda tangan tidak cocok, coretan, atau masa berlakunya ini sudah habis. Nah, adapun biaya dan sanksinya, untuk biaya tolakan penarikan atau via clearing, untuk warkat lokal ini sebesar Rp125.000 per warkat, dan untuk warkat intercity ini Rp150.000 per warkat. Nah, untuk sanksinya ini bisa saja masuk daftar hitam nasional. Nah, nasabah yang menolak pembayaran atau pemindah bukuan karena saldo kurang akan dikenakan surat peringatan hingga beresiko masuk daftar hitam nasional Bank Indonesia. Oke, next. Contoh biaya terkait warkat dalam valuta rupiah. Nah, jenis biayanya pada administrasi bulanan, perorangan atau per badan, ini diambil nominal sebesar Rp25.000 per bulan. Untuk cek atau bilet gironya, ini dapat per lembar yang tanpa materai, ini sebesar Rp1.000, maaf. Kemudian untuk pembatalan bilet giro, ini sebesar Rp30.000 per lembar. Next. Dan selanjutnya ini mekanisme penarikan dana giro. Untuk penarikan menggunakan cek, pada prosedur pencairan, yang pertama penerbitan cek, nasabah atau penarik mengisi formulir cek sesuai persyaratan formal, yaitu tanggal, jumlah nominal, nama penerima, hingga tanda tangan. Kemudian penyerahan, yang mana cek diserahkan kepada penerima, dan untuk masa berlaku, penerima wajib menunjukkan cek dalam waktu 10 hari sejak tanggal penarikan.
Nah, jenis pencairannya tersendiri ini tunai atas bawah, yang mana penerima dapat langsung mencairkan dana di Bank Mandiri atau kantor cabang selama dananya tersebut tersedia. Kemudian untuk pemindah bukuan atas nama atau cek silang, ini penerima menyetor cek ke rekening melalui clearing atau transfer. Jika cek disilang wajib dipindah bukukan. Nah, untuk validasi cek ini sendiri, bank akan memastikan ketersediaan dana, tidak boleh cek kosong, dan keabsahan tanda tangan penarik sesuai dengan spesimen. Next. Untuk penarikan menggunakan biliet giro pada prosedur pemindah bukuan, ini penerbit biliet giro atau nasabah penarik mengisi formulir biliet giro dengan perintah pemindah bukuan. Wajib mencantumkan nama dan nomor rekening penerima. Nah, tanggal efektif penarikan tak penarik dapat menentukan tanggal efektif yang tidak boleh lebih dari 70 hari dari tanggal penarikan. Kemudian pengunjukan ini penerima wajib menyerahkan bilet giro ke bank untuk diproses dalam jangka waktu 70 hari sejak tanggal penarikan. Nah, untuk mekanisme pemrosesan ini hanya pemindah bukuan, yang mana bank akan memindahkan dana dari rekening giro penarik ke rekening penerima. Nah, baik di Bank Mandiri maupun bank lain via clearing. Kemudian tidak dapat diuangkan tunai. Jika penerima meminta pencairan tunai, maka bilet giro wajib ditolak. Kemudian bilet giro tidak dapat dibatalkan kecuali jika tanggal efektif belum jatuh tempo dan bilet giro belum diserahkan ke bank penerima. Biaya pembatalan bilet giro adalah 30.000 per lembar berdasarkan biaya mandiri giro rupiah. Next. Dan selanjutnya ini penarikan valuta asing. Untuk warkat untuk valuta asing, ya artinya seperti saya jelaskan pada awal tadi, menggunakan LOA atau Letter of Authorization, yang merupakan surat kuasa atau surat perintah pembayaran lain yang digunakan untuk penarikan dana giro dalam mata uang valuta asing, misalnya USD, Euro, atau SGD. Nah, untuk mekanismenya, penarikan biasanya berupa perintah transfer atau penarikan tunai falas di counter cabang. Nah, untuk penarikan khusus perorangan dalam bentuk rupiah, ini menggunakan kartu debit bisa, dan nasabah perorangan pemegang diri giro dalam bentuk rupiah ini dapat melakukan penarikan dana melalui Mandiri ATM dengan jaringan 17.000 plus untuk ATM-nya. Kemudian bisa juga di teller di kantor cabang. Untuk kelebihannya sendiri memberikan kemudahan dalam akses sebanyak 24 jam. Next. Soalnya ya ini penarikan dana melalui channel digital, yang mana transaksi non-warkat, ya, penarikan atau pemindahan dana juga dapat dilakukan melalui fasilitas e-banking Bank Mandiri. Kemudian Mandiri Internet Business atau MIB untuk nasabah bisnis atau badar ini melakukan transfer dana, pembayaran, dan mengelola cash management secara digital. Ataupun bisa transaksi melalui Livin by Mandiri untuk nasabah perorangan ini melakukan transfer pembayaran dan penarikan tunai tanpa kartu di ATM. Kemudian bisa juga dari Mandiri SMS atau Mandiri Call melakukan perintah transfer atau pembayaran sesuai ketentuan yang telah berlaku. Next. Ini biaya dan administrasi. Untuk biaya warkat dan transaksi pada jenis layanan pencetakan cek atau bilet giro, untuk biayanya biaya per buku warkat, misalnya 25 per 50, misalnya 25 atau 50 lembar gitu ya. Untuk catatannya bervariasi tergantung jenis dan juga jumlahnya. Untuk jenis layanan biaya pembatalan bilet giro, dikenakan jika nasabah meminta membatalkan bilet giro yang sudah diterbitkan, untuk harganya sebesar Rp30.000 per lembar, dan juga jenis layanan yang lainnya yaitu perubahan data cek atau bilet giro dikenakan untuk perubahan data formal jika diizinkan oleh bank. Nah, untuk catatannya sesuai dengan ketentuan bank itu sendiri. Next. Contohnya ini biaya valuta asing, biaya administrasi falas. Ini yang kami ambil yaitu contohnya dalam bentuk US dollar, yang mana biaya administrasi bulanan dikenakan dalam mata uang asing, contohnya 10 US dollar per bulan. Kemudian denda saldo di bawah minimum dikenakan dalam mata uang asing juga, contohnya 25 US dollar per bulan. Nah, jenis biayanya biaya outgoing transfer
LLD atau SWIFT, ini biaya yang dikenakan untuk pengiriman dana ke luar negeri. Kemudian ada juga biaya inkanso atau collection, biaya untuk penagihan warkat falas dari bank lain. Adapun juga biaya kursa atau rate untuk nasabah akan menggunakan kurs jual beli Bank Mandiri saat melakukan konversi atau penarikan. Selanjutnya yakni jenis-jenis nasabah. Di dalam Bank Mandiri ini terdapat beberapa jenis nasabah, yakni mulai dari perorangan, lembaga atau instansi pemerintahan, terus PT, CV, perkumpulan berbadan hukum, partai politik, perum, dan badan asing atau lembaga asing. Dalam pembukaan giro ini, saya akan menjelaskan terkait untuk perseorangan, lembaga instansi berdasarkan UU, serta untuk pembukaan PT. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam pembukaan ini ada ketentuan umum yang mengharuskan nasabah untuk memenuhinya, yakni seperti tidak masuk dalam daftar hitam nasional. 2. Pembukaan diperuntukkan bagi nasabah perorangan, WNI atau WNA yang sudah berusia 21 tahun atau sudah kawin dan tidak berada di bawah pengampunan atau penjara. Yang ketiga, mengisi dan menandatangani formulir permohonan sebagai pendukungnya. Yang keempat, pembukaan rekening dilakukan dengan cara dikuasakan. Maka nasabah penerima kuasa perlu menyertakan surat kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembuatan rekening. Yang kelima, terdapat pengenaan biaya materai dalam dokumen tertentu. Oke. Ya, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai perseorangan, yakni membutuhkan kartu identitas seperti KTP atau paspor. Yang kedua, NPWP dan Tax Identification Number untuk WNA. Yang ketiga, surat keterangan penduduk bagi KTP luar wilayah. Yang keempat, kartu izin tinggal. Yang kelima, kartu masyarakat Indonesia di luar negeri yang berlaku. Yang keenam, khusus untuk WNI yang menetap di Indonesia dan berusaha atau bertindak di bawah nama dan sebagai perseroan perseorangan membutuhkan pernyataan pendirian perseroan perseorangan, sertifikat pendaftaran pernyataan pendirian perseroan, form ketentuan tambahan rekening nasabah perseroan perseorangan, persetujuan pemegang saham, spesimen tanda tangan, serta dokumen lainnya sebagai bentuk APU, PPT, dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah lembaga instansi pemerintahan, yakni membutuhkan surat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pembendaharaan. 2. Surat pernyataan penggunaan rekening dari pejabat yang berwenang. 3. Surat kuasa atau surat penunjukan. Yang keempat, NPWP. Yang kelima, dokumen identitas dan spesimen tanda tangan pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah PT, yakni membutuhkan kartu identitas direktur atau komisaris yang berhubungan, pemberi dan penerima kuasa, akte pendirian dan akte perubahan, akte yang memuat susunan pengurusan yang masih berlaku, anggaran dasar, NIB, NPWP badan, dan surat kuasa dari pemilik kepada wakil. Selanjutnya, yakni badan asing atau lembaga asing, yaitu 1. Surat permohonan berisi maksud tujuan membuka rekening. 2. Akte pendirian atau anggaran dasar. 3. Daftar susunan pengurus. Selanjutnya laporan keuangan, pernyataan dokumen sah, paspor seluruh pengurus, dokumen perwakilan negara asing, surat referensi, dan NPWP. Untuk perusahaan umum atau perusahaan daerah, ada SK pengangkatan direksi, NIB, NPWP, kartu identitas, surat kuasa, dan anggaran dasar. Selanjutnya, prosedur pembukaan rekening giro secara offline, yakni nasabah datang ke kantor cabang dengan mengisi formulir permohonan, melampirkan dokumen-dokumen pendukung sesuai jenis nasabahnya. Dokumen formulir permohonannya seperti gambar yang di samping. Yang kedua, menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
bank kemudian akan melakukan verifikasi dokumen dan kepatuhan sebelum rekening aktif. Yang ketiga, pembukaan juga dapat menemukan percetakan dan penandatanganan e-form untuk proses korporasi serta bila dikuasakan surat kuasa dari pihak yang berwenang. Next. Prosedur pembukaan rekening giro online. 1. Nasabah mengisi e-form yang tersedia pada portal Kopra Bank Mandiri, seperti ditunjukkan pada gambar 2. Yang kedua, melengkapi e-form. Nasabah akan dihubungi oleh pihak bank dalam waktu 1-2 hari jam kerja. Apabila nasabah melakukan pembuatan rekening giro secara online tidak pada saat jam kerja, maksimal bank akan menghubungi nasabah 5 hari setelahnya. Yang ketiga, yakni jika verifikasi dokumen berhasil, maka nasabah akan mendapatkan nomor rekening giro. Oke, pada gambar 3 itu salah satu form dari pembukaan rekening giro secara online. Yang gambar keempat adalah sebagai gambar dari nomor antrian nasabah untuk melakukan verifikasi dokumen oleh pihak bank. Next. Resiko dalam pembuatan giro pada Bank Mandiri. 1. Tidak dijaminnya simpanan oleh LPS apabila nominal saldo seluruh simpanan termasuk bunga nasabah pada satu bank melebihi 2 miliar, baik untuk rekening tunggal maupun rekening gabungan. 2. Suku bunga nasabah dapat melebihi tingkat bunga penjamin LPS. Selanjutnya, rekening yang tidak ada transaksi selama 6 bulan akan menjadi pasif dan dikenakan biaya. Yang ketiga, dapat terjadi tolakan cek atau bilet giro akibat saldo kurang yang menyebabkan terkenanya surat peringatan hingga masuk daftar hitam nasional. Next, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dari pemilik rekening giro tersebut. Yang pertama ada hak pemilik rekening, yang mana hak untuk menggunakan dana sesuai aturan. Nasabah dapat melakukan penarikan dana dengan cek atau bilet giro untuk dalam kategori saldo rupiah serta sarana perintah pembayaran lain yang diatur Bank Mandiri sesuai saldo tersedia dan ketentuan bank tersebut. Yang kedua ada hak atas informasi transaksi, yang mana nasabah berhak menerima informasi mutasi rekening atau rekening koran atau laporan berkala melalui kanal yang disediakan. Yang ketiga ada hak untuk mendapatkan penjelasan produk, yang dimana nasabah wajib diberi penjelasan mengenai fitur, manfaat, biaya, dan juga resiko produk Mandiri Giro saat pembukaan rekening tersebut. Dan yang keempat ada hak memperoleh layanan lain sesuai peraturan, yang mana fasilitas tambahan seperti misalnya fasilitas pemindah bukuan, layanan e-channel yang diberikan sesuai ketentuan Bank Mandiri kepada pemilik rekening yang memenuhi syarat. Next. Selanjutnya ada kewajiban dari pemilik rekening, yang mana yang pertama ada mematuhi perjanjian rekening, yang mana saat membuka rekening, nasabah wajib membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian pembukaan rekening giro Mandiri tersebut yang mencakup kewajiban untuk mematuhi semua aturan produk tersebut. Yang kedua yaitu menjaga saldo agar cukup, yang mana nasabah bertanggung jawab memastikan saldo mencukupi untuk semua warkat yang diterbitkan sesuai dengan kewajiban yang beredar, yang mana ini adalah prinsip umum giro dalam dokumen syarat dan ketentuan umum giro bank lain yang serupa. Yang ketiga yaitu mengembalikan warkat yang tidak terpakai. Jika hak penggunaan cek atau bilet giro dibekukan atau rekening ditutup, nasabah wajib mengembalikan sisa belangko cek atau bilet giro kepada bank sesuai tata cara. Dan yang keempat ada melaporkan perubahan data. Nasabah wajib menginformasikan perubahan identitas seperti nama, alamat, NPWP, atau informasi legal lainnya kepada Bank Mandiri untuk menjaga data rekening agar tetap valid. Dan yang kelima, ada menaati peraturan hukum, yang mana penggunaan rekening giro harus mematuhi hukum dan ketentuan BI atau OJK seperti anti fraud, anti pencucian uang, dan ketentuan perbankan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu ada pengendalian transaksi giro di Bank Mandiri, yang mana Bank Mandiri ini menerapkan proses pengendalian internal untuk menjamin setiap transaksi giro yang dilakukan dengan benar dan aman. Caranya melalui satu verifikasi otoritas, yang mana bank hanya memperoleh cek atau bilet giro yang ditandatangani sesuai
spesimen tanda tangan nasabah yang diserahkan kepada saat pembukaan rekening. Yang kedua yaitu cek ketersediaan dana. Sebelum pembayaran cek atau bilet giro, Bank Mandiri perlu memeriksa saldo rekening untuk memastikan dana cukup sesuai jumlah nominal warga. Next. Yang ketiga, sistem pengendalian resiko dan anti fraud, yang mana Bank Mandiri menerapkan sistem untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan, fraud, atau penyalahgunaan rekening sebagaimana ditekankan oleh aturan pengelolaan rekening oleh OJK atau BI. Yang keempat yaitu monitoring mutasi rekening. Mutasi rekening dicatat secara berkesinambungan oleh sistem Bank Mandiri dan tercermin dalam rekening koran yang dapat diakses nasabah sebagai alat pengendalian internal nasabah terhadap akun mereka. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu pencatatan transaksi giro. Yang pertama yaitu melalui rekening koran atau mutasi. Bank menyusun rekening koran atau mutasi giro yang mencatat seluruh transaksi masuk, keluar, dan saldo harian. Yang mana ini menjadi catatan resmi transaksi yang menjadi dasar pembukuan nasabah. Nomor 2, catatan internal bank. Secara internal, bank mencatat setiap transaksi giro, permintaan cek atau bilet, status dan penyelesaian atau clearing, dan saldo mutasi sesuai standar akuntansi bank. Hal ini merupakan bagian dari tata kelola bank yang diawasi oleh OJK dan BI meskipun detailnya tidak dipublikasikan secara lengkap ke publik. Yang ketiga yaitu laporan berkala. Nasabah dapat mengakses e-statement dan laporan mutasi yang mencakup detail tanggal dan nilai transaksi dan keterangan lain sesuai periode laporan. Ini membantu nasabah dalam melakukan rekonsiliasi internal. Nah, berikut yaitu kesimpulan dari inti materi yang telah dijelaskan tadi. Mandiri Giro didefinisikan sebagai simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau bilet giro untuk rupiah atau LOA untuk valuta asing. Cek berfungsi sebagai alat pembayaran yang dapat diuangkan tunai atau dipindah bukukan, sementara bilet giro secara eksklusif hanya untuk pemindah bukuan, dan kedua warga tersebut memiliki masa berlaku 70 hari sejak tanggal penarikan. Meskipun Mandiri Giro menawarkan manfaat seperti jasa giro yang kompetitif dan kemudahan transaksi digital melalui e-channel, nasabah wajib menjaga saldo yang cukup untuk mematuhi aturan warkat guna menghindari resiko tolakan cek atau bilet giro kosong, denda tolakan clearing hingga 150.000 per warkat, dan sanksi serius berupa masuk daftar hitam nasional Bank Indonesia. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2 demi memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Administrasi Keuangan dan Perbankan pada materi Administrasi Giro pada Bank Mandiri. Kami memohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.